Yang bagus itu piye? Nah, Iya, garis besarnya gitu ya. tolak ukurnya gampang. Tolak ukurnya. Gimana? Tolak ukurnya gampang. Oke. Sistem yang bagus adalah sistem yang bisa menjawab kebutuhan yang dibutuhkan semua lini perusahaan. Selamat datang di podcast Nanya Bareng Ahlinya. Kali ini kita kedatangan tamu dari Seven Smart, ada Mas Oni dan Pak Kardi. Samping kiri saya ada Pak Riki dari Naba Transport. Kali ini tema kita adalah pentingnya sistem di sebuah perusahaan. Oleh karena itu kita coba bertanya ke Pak Riki selaku manajer marketing di Naba Transport untuk kaitannya persoalan sistem tersebut. Pak Riki? Baik, Mas Yopi. Oke. Makasih atas waktu yang diberikan. Monggo Pak Riki. Kalau kita bicara sistem ini sebenarnya satu hal yang sangat fundamental, atau kalau boleh saya bicara, sistem ini satu fondasi di mana sistem ini bisa mengakomodir semuanya dari Oke. dari hulu ke hilir gitu. Di mana sistem ini juga artinya sangat menopang dalam kondisi era globalisasi saat ini, karena semua serba era digital, gitu, Mas Pepi. Ya. Nah, maka dengan itu kita akhirnya memilih satu partner yang memang kita pilih untuk bisa mengcover semua kebutuhan sistem yang ada di Naba, Mas Pepi. Betul. Gitu. Di mana Naba Transport sendiri sebagai perusahaan penyedia layanan transportasi ini juga butuh sistem yang memang betul-betul bisa mengcover semua lini, mulai dari penjualan, mulai dari keuangan, sampai ke ranah operasional, Mas Beb. Gitu. Terutama yang paling terpenting buat saya sendiri dari sisi penjualan, Mas Beb. Gitu. Karena segala bentuk pengembangan ini kita perlu yang namanya bahan-bahan untuk menganalisa, seperti penjualan. Di sini tentunya mungkin Mas Budi tahu bahwa Naba sendiri saat ini sudah mengcover semua kebutuhan transportasi hampir di setiap kota di Indonesia. Oke. Gitu. Jadi jangkauan Naba Transport ini sampai ke seluruh Kita Indonesia. dari Sabang sampai Merauke, Mas Budi. Bagus Dari ya. Sabang sampai Merauke. Makanya diperlukan sistem itu tadi karena jangkauannya luas, kemudian kantor banyak ya, klien banyak ya. Betul. Selain itu juga aset yang kita punya seperti kendaraan ini pastinya akan terus bertambah, Mas. Betul. Dari situ akhirnya kita mengetahui kebutuhan maupun pasar yang berkembang saat ini. Dan pasti semuanya itu perlu dukungan sistem untuk bisa mengakomodir semuanya. Betul, karena nggak mungkin ya melibatkan orang ya. Cara konvensional gitu untuk sekompleks ini. Betul, karena sistem transportasi ini cukup kompleks. Betul. Makanya di sini Seven Smart membantu sekali dong ya. Sangat membantu sekali untuk kita bisa mengakomodir semuanya, mulai dari A sampai Z-nya. Kurang lebih begitu, Mas Revi, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Sekarang saya mau nanya ke Mas Oninya. Ini piye Mas? Bisa nyampe ke Cirebon ini dari Boyolali nih. Agak bingung nih aku nih Mas. Kalau masalah nyampenya ke Cirebon, itu enggak jauh beda yang seperti namanya rezeki. Iya, sama seperti rezeki ya. Tuh dicatat teman-teman ya, sama seperti rezeki katanya. Boyolali Cirebon ya. Iya. Jadi kita ngembangin di Naba ini udah mulai development bulan Juli tahun kemarin 2021. Sampai sekarang ya teman-teman, sampai apa nih? September ya? Agustus mulai running. Ya. Jadi memang lama juga ya Mas ya? tahap pengembangan sistem dan pengimplementasiannya itu kan bertahap. Jadi di Naba ini layanan yang ada di Naba ini banyak banget. Dari sewa harian, kemudian ada sewa bulanan. Nah di situ Naba selain banyak paket layanannya, kemudian unit yang dikelola juga banyak. Dari unit milik Naba sendiri, unit milik investor, bagaimana perjanjiannya dengan investor, bagaimana bagi hasilnya dan lain sebagainya. Jadi memang kita benar-benar memastikan bahwa
goalnya adalah pelayanan. Betul. Jadi dari sistem ini kita bisa meningkatkan pelayanannya di Naba. Ya. Dari eksternal nanti customer lebih Trust mungkin ya. trust. Ya. Di dalamnya juga akan lebih secara manajemen juga akan sangat bagus. Lebih tertata begitu. Betul. Nah, sistem sendiri itu nggak serta-merta bisa dikerjakan oleh programmer. Tidak serta-merta bisa dikerjakan oleh programmer. Iya. Itu maksudnya, Mas. Jadi gini, untuk memahami sebuah alur proses bisnis di perusahaan, nah, Iya. kalau sekarang kita bicara di Naba ya. Ya. Dari proses awal sampai akhir, itu kan ada banyak pencatatan dan SOP di Naba seperti apa, Itu tuh, Pak. kemudian secara accounting keuangannya seperti apa. Jadi Seven Smart kita punya tim yang memang nggak hanya programmer aja. Nggak hanya programmer Kita ada tim accounting, kita punya tim pajak, ada pajak juga. kita juga punya tim audit. Oh, Jadi komplit ya, Mas. Seven Smart ini selain kita membuat sistem, kita bisa juga membantu perusahaan di Naba ini untuk memperbaiki katakanlah SOP-nya, kemudian alur bisnisnya. Jadi goal yang diminta dari Pak Riki tadi kan untuk review bisnis. Oh iya. Untuk review bisnis. Jadi untuk melihat pasar sekarang ini yang ramai apa sih? Betul. Tanpa adanya data, pimpinan ataupun manajer seperti Pak Riki kan nggak bisa Kebingungan. menentukan keputusan. Iya, betul. Nggak bisa menentukan keputusan. Iya. Nah, kita dari Seven Smart, ini ada Pak Kardi. Ini salah satu tim hebat di Seven Smart. Berarti sistem itu yang dibuat oleh perusahaan itu berdasarkan kemauan klien atau memang totali dari Seven Smart itu, Mas? Kita lebih Rangka dasarnya ya? Kita lebih kayak apa? Discuss ya. Antara si klien dan Mas ya. Discuss. Jadi kita juga memberikan masukan, kita juga menerima problem yang ada di Naba seperti apa. Sempat dulu dengan Pak Riki ya, Pak. Iya. Kita sampai jam 2 pagi itu. Jam 2 pagi untuk concern kita menentukan titik harga awalnya. waktu itu ya. Karena kompleks ternyata ya. Perlu diingat teman-teman di sini melihat pembicaraan tadi Pak Riki dan Mas Oni. Sebentar lagi kita akan bertanya ke Pak Kardi. Berarti sebuah sistem di dalam perusahaan itu nggak semudah yang kita bayangkan sebetulnya. Banyak proses ya Pak. Banyak aspek-aspek. Tapi benefitnya dalam perusahaan ketika sistem sudah terjalin, terjaga, akhirnya simple segala sesuatunya ya Pak ya. Betul. Gitu ya. Outputnya itu pelayanan. Outputnya adalah pelayanan. Oke. Benefitnya pasti buat owner ya. Owner lebih fleksibel, lebih santai ya untuk ngurusin ini semua ya. Atau gimana Pak? Jadi owner ini nanti ketika memang sistem ini sudah jadi, owner ini artinya dia bisa memonitor lebih mudah. Ya. Kalau sistemnya sudah berjalan. Oke. Gitu. Ya. Kalau dulu kan kita masih manual, Mas. Oke. Artinya manual ini kan akan sekali menimbulkan banyak komunikasi ya. dari antar divisi. Betul. Ya. Akhirnya tidak tentu semua orang mengetahui, tapi dengan adanya sistem ini tentunya apa harapannya dari tim Naba ini semua bisa mengetahui apa yang terjadi gitu. Terus kita juga diingatkan dengan adanya reminder gitu, untuk semua divisi gitu. Jadi memang harapan saya dengan adanya Seven Smart ini juga bukan satu kerjasama dengan jangka yang pendek, tapi jangka panjang. Artinya banyak aspek-aspek juga yang memang perlu kita selesaikan ke depannya, gitu. Karena banyak aspek juga di perusahaan transportasi ini seperti penjualan, keuangan, sampai ke ranah operasional. Nah, makanya kita memang butuh kerjasama yang nantinya akan menjadi lebih sinergi, Mas Sony, gitu. Jadi dari saya mewakili Naba ya mengucapkan terima kasih banyak dengan adanya Seven Smart ini ya. Naba saat ini bisa menjadi perusahaan yang tumbuh berkembang dengan
dengan apa ya, dengan sistem yang tertata. Betul. Gitu. Betul. Karena honor sendiri berpesan ya sistem ini adalah satu SOP, standar operasional prosedur untuk menjalankan semua aktivitas yang ada di NABA, gitu, dan dijadikan undang-undang dasar bagi satu perusahaan. Contohnya NABA yang saat ini menjadi perusahaan berkembang. Oke. Kurang lebih seperti itu, Mas Febi. Bagus sekali, pantas sih. Kalau saya lihat juga NABA ini udah 12 tahun ya Pak Riki. Betul. Kalau dilihat ya. Betul. Unit juga saya dengar sudah sampai 200 unit. Ya, Ya, harapan kompleks kita sih. sih sebenarnya targetnya ya mungkin di tahun ke depan ya mungkin kita bisa harapan saya sih kita minimal kita akan mengelola 500 unit, bahkan 500 unit. dari pengembangan bisnisnya pun saya berharap ini juga bukan cuman NABA Transport yang mungkin hampir semua orang tahu ini hanya di persewaan kendaraan. Iya. Saya sendiri sama owner ini punya mimpi, Mas Febi. Oke. Seperti menjadi layanan transportasi lainnya, Iya. seperti shuttle, Iya. gitu, Iya. seperti layanan kargo yang mau kita fokuskan sih untuk kedepannya. Jadi ke semuanya ini perlu kita perlu fondasi. Fondasinya apa ya? Sistem, Mas Febi. Gitu. Oke. Seperti itu, Mas Febi. Bagus sekali, berarti sistem itu penting. Tapi berarti sistem itu terus berjalan ya Mas Oni? Enggak stop gitu aja. Sistem itu bukan berarti tadi yang seperti Pak Riki bicara bahwa selama ini akan berkesinambungan antara NABA dan yang Seven Smart. Dalam arti kata, Mas Oni pegang berapa perusahaan nih berarti? Sampai saat ini. Sampai saat ini. Berapa ya? Ada berapa Mas? Sampai 15-an. 15-an. Wah, kompleks Mas. Agak-agak pusing sedikit nggak? Pala Mas. Kalau pusing itu sebetulnya itu kata pusing itu harus jadi tantangan. Wah ini nih Mas. Serem nih. Betul. Betul. Karena kalau saya boleh cerita sedikit, Mas. Karena kelebihan Seven Smart ini dibanding provider atau perusahaan penyedia layanan sistem lainnya ini, mereka punya tim yang lengkap, Mas Febi. Gitu. Mungkin kalau Mas Oni mungkin dari sistem internal sistemnya, dan di sini ada Mas Kardi juga, Mas Kardi dari aspek finance-nya, pajakannya. Jadi sebenarnya banyak perusahaan penyedia layanan sistem di Indonesia ini, cuman kita cari yang benar-benar provider yang bisa menjadi betul kata Pak Oni, paket lengkap, all in lah. All in. Gitu. Jadi dari hulu ke hilirnya itu semua menjadi satu kesatuan yang nggak bisa lepas, Mas Febi. Betul. Oke, dari sisi pajak dan segala macam kan diurusin sama Pak Kardi ya. Betul. Sesulit apa sih Pak? Maksudnya sekompleks apa sih dalam membentuk sistem ini Pak Kardi? Monggo Pak Kardi. Ya, kalau dari sisi saya terkait dengan administrasi, accounting dan perpajakan, sebelum masuk ke poin itu, saya mau ngasih gambaran kepada teman-teman semua yang menyaksikan podcast ini bahwa tadi sudah dijelaskan sama Pak Riki dan Pak Oni betapa pentingnya sistem informasi sebuah perusahaan. Saya mau bawa tarik ke belakang dulu, latar belakangnya, gitu kan? Kapan sih orang mulai membutuhkan sistem kan? Iya, betul sekali. Itu sebenarnya diawali dari adanya perubahan era. Siapa yang bisa menguasai dunia? Siapa yang bisa menguasai ekonomi dunia? Yang pertama adalah era di masa-masa agraris. Masa-masa agraris maksudnya. Era masa agraris adalah orang yang menguasai kapital. Orang yang menguasai perekonomian adalah mereka-mereka yang punya modal besar, punya lahan banyak, luas. Mereka lah yang bisa menguasai perekonomian. Betul. Seiring berjalan, pada saat ditemukannya mesin uap. Ya. Ini sejarah ya Pak? Iya, sejarah ya ini Pak. Latar belakang. Wah ini. Kenapa dibutuhkan sistem? Salah ini ya kan? Mesin uap akhirnya berubah era dari masa agraris menjadi masa industri. Di Inggris, ya kan? Terutama untuk munculnya kan di Inggris. Betul.
siapa yang menguasai perekonomian pada masa era itu adalah orang yang menguasai kapital berupa pabrik-pabrik dengan mesin-mesin canggih yang mereka. Betul. Transformasi ya Pak, dari konvensional. Masa itu pun akan berhenti. Beralih lagi ke masa yang namanya masa digital. Kemudian masa digital. Siapa yang bisa menguasai perekonomian adalah yang bisa mempunyai data. Penting ini. Oke, lanjut Pak. Ya. Jadi orang yang menguasai data, mereka nggak usah melakukan pekerjaan fisik sekalipun dia bisa menguasai perekonomian. Contoh, Tokopedia. Contoh ya, dari lokal ya, produk lokal ya. Apakah Tokopedia menyediakan barang untuk jualan di platformnya mereka? Oh tidak. Oh iya. Dia hanya menyediakan suatu informasi, sistem informasi yang bisa mempertemukan antara penjual dan pembeli. Betul. Melalui platform mereka, dan mereka juga akan dapat keuntungan setiap transaksi yang terjadi di situ. Luar biasa. Ya. Begitu juga dengan itu secara global. Kalau dipersempit ke perusahaan, bagaimana perusahaan itu bisa berjalan dengan lancar, dengan semestinya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Riki bahwa data di sebuah perusahaan itu sangat penting. Data di sebuah perusahaan. Pada saat perusahaan itu masih menggunakan data-data manual, satu, proses bisnis tidak akan bisa terlacak atau terdeteksi sehingga terjadi fraud di situ. Tidak akan bisa dideteksi secara cepat. Tapi dengan adanya sistem, alur dari transaksi sampai ujungnya adalah profit perusahaan, laporan keuangan itu akan bisa tersaji dengan cepat. Betul sekali, bagus. Di samping itu kan sebuah perusahaan kalau mau berkembang terus tidak tertutup kemungkinan atau tidak tertutup untuk mematuhi aturan atau government policy yang ada di sebuah negara, terutama yang paling utama adalah perpajakan. Nah itu kaitannya. Jangan sampai. Jadi dalam perpajakan itu adalah bukan adanya salah dan benar. Bukan adanya salah dan benar. Bukan salah dan benar dalam perpajakan itu pertama adalah penafsiran. Transaksi ini akan kita laporkan metode A kah, metode B kah, metode C kah. Contoh, pada saat perusahaan masih baru berkembang, masih baru berdiri dengan omset di bawah 4,8 M. Pada saat dia melaporkan laporan pajak penghasilannya, dia dengan pajak final. Jadi setiap transaksi invoice yang dikeluarkan oleh perusahaan langsung kena 0,5% dari nilai invoice tersebut. Tetapi pada saat perusahaan sudah melebihi omset 4,8 M atau CV itu bisa memakai aturan itu selama 7 tahun. Kalau PT hanya kalau nggak salah 5 tahun. 5 tahun PT ya. Itu harus menggunakan pelaporan komprehensif berupa laporan keuangan, laba rugi perusahaan dengan tarif tertentu berapa persen dari keuntungan perusahaan. Baru bisa dihitung namanya PPH yang harus dilaporkan setiap tahunnya. Itu di bulan April untuk masa pajak tahun ini akan dilaporkan maksimal di bulan April tahun berikutnya. Kalau dengan bantuan sistem untuk pembuatan laporan akan dengan cepat bisa tersaji dengan akurat datanya pasti sehingga meminimalisir kesalahan-kesalahan tadi penafsiran dalam pelaporan perpajakan. Betul. Itulah pentingnya. Kenapa sistem itu sangat penting di semua lini perusahaan ya. Ini sih seru banget ya Pak Riki obrolannya Pak Riki. Mungkin kita mau ngobrol sampai panjang lebar juga masih banyak yang perlu ditanyain. Nggak salah. Ini mereka berdua ini ahlinya nih. Pak Riki juga ahlinya di sini. Kira-kira Pak Riki ada pertanyaan nggak buat Mas Oni atau Pak Kardi terkait dengan sistem yang udah mereka buat? Harapan-harapan Pak Riki ke depannya untuk persoalan sistem Naba dengan tadi ada cerita tentang Tokopedia atau historis yang lainnya. Ada harapan atau impian di Naba Transport untuk lebih mungkin seperti itu. Baik, kalau pertanyaan sih mungkin enggak ya, saya lebih Seven Smart ini kan dia punya klien ini kan nggak cuma satu Mas. Betul. Banyak sekali mungkin dari
dari kelas perusahaan, mungkin juga instansi yang Iya. Mas Oni ya, Iya. gitu. Mungkin kan juga ada suka dukanya yang dimaksud ini kan artinya proses pemahaman, proses apa ya, komunikasi ketika sistem itu diterapkan di suatu perusahaan itu kan tidak semulus yang pasti yang mereka harapkan. Iya. Artinya akan banyak bentuk-bentuk apa ya, mungkin buat mereka ini tantangan. Iya. Gitu. Artinya Iya. kan Iya. tidak semua perusahaan ini artinya apa ya, gampang untuk menerima suatu perubahan. Iya. Butuh proses. Butuh proses. Ketika mungkin saya sedikit bertanya mungkin sama Mas Oni atau sama Mas Pepi, mungkin apa ya kendala-kendala atau kesulitannya ketika menerapkan sistem Dinaba sejauh ini, mungkin ya itu mungkin yang bisa di-share ke kita ya, gitu. Mungkin sedikit saja seperti apa Pak Oni? Iya. Kalau Dinaba itu jadi support terhadap sistem itu sangat luar biasa. Maksudnya gini, dari owner memang tegas untuk masa transisi penggunaan sistem. Biasanya kan banyak perusahaan dan dia sudah pakai sistem, tetapi di rasa sistemnya tidak bisa mengikuti kebutuhan, berganti era katakanlah, kebutuhan terhadap sistem itu kan berkembang. Dan di saat sistem yang lama ini udah mati, akan diganti dengan sistem yang baru. Nah, biasanya kalau saya masuk ke sebuah perusahaan dan saya menjadi sistem pengganti, itu memang banyak kendala dari si perusahaan tersebut untuk berpindah atau transisi sistem itu sulit. Di saat sistem dipakai ada kendala, kita komunikasi yang bagus, akhirnya kita sebagai developer juga kita akan memperbaiki penyempurnaan. Itu juga ada juga beberapa klien yang memang sebetulnya bukan tidak tegasnya si pimpinan, karena juga SDM itu yang nggak mau secara cepat belajar, adaptasi, sistem itu juga akan berhenti. Sistem yang saya buat itu juga akan berhenti. Itu juga disayangkan. Tapi alhamdulillah Dinaba support dari tim CS, tim finance, tim operasional itu benar-benar support. Oh, dengan adanya sistem ternyata lebih mudah ya. Kerasa gitu Mas ya, Masalah transaksi yang ada di CS. Betul. Transaksi yang ada di CS, kalau ada piutang yang timbul itu kan larinya nanti ke finance. Betul. Finance tanpa perlu tanya ke CS, Betul. udah tahu ini piutang mana aja sih. Yang tadi saya sampaikan Mas Febri, jadi betul kata Mas Oni, dengan adanya sistem ini kita mengurangi pertanyaan. Artinya pertanyaan yang sifatnya basicnya dari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya masih manual. Dan artinya dengan sistem ini ya betul-betul bisa mewadahi semuanya, baik komunikasi, alur kerja, terus SOP, dan itu semua yang memang owner inginkan supaya semuanya itu menjadi apa ya, menjadi satu undang-undang lah buat kita, bahwa sistem ini benar-benar jadi satu hal yang mandatori di satu perusahaan gitu. Dan di Dinaba ini kita pun sebagai developer kita juga ngaku ini Dinaba ini sistem yang paling asik, kompleks, paling asik asli dalam tanda kutip berarti ya. Agak gimana dari proses transisi itu dari grup akhirnya dengan adanya sistem itu SOP berubah menjadi lebih baik. Jelas. Dan dulu katakanlah dengan jual harga dengan ini harga sekian lah masih pakai feeling kan, kebiasaan gitu kan. Akhirnya dengan sistem kan mau nggak mau harga harus pasti jelas gitu ya Mas ya. Jelas itu pun nanti juga nggak akan bikin bingung di bagian penagihan. Betul ini harganya berapa sih. Nah dulu itu kan dengan adanya manual itu simpang siur berita ya. Jadi ada close. Pasti. Betul. Di Dinaba ini kita juga buatin sistem yang benar-benar mengontrol setiap aktivitas transaksi. Misal dia belum ditagih, itu nanti di sistem akan muncul reminder. Jadi ada remindernya. Itu berlaku untuk semua yang buka sistem itu bisa lihat. Jadi enak ya, saling mengingatkan. Di Dinaba ini kan divisinya hanya satu. Divisi marketing, Oke. operasional, divisi
penagihan, ARAP kan. Iya. Jadi bagaimana nanti tim Dinaba ini bisa saling mengingatkan, ini loh punyamu masih ada yang belum beres nih. Oh iya, terkait dengan sistem tadi. Iya. Jadi dengan adanya reminder itu akan membantu, sistem akan membantu mengingatkan si tim bahwa ada pekerjaan yang belum diselesaikan. Artinya apa? Artinya dengan seperti itu, yang dulunya katakanlah waktu manual itu pekerjaan jadi molor-molor, tapi karena adanya reminder, mau nggak mau harus dikerjakan. Iya. Kalau nggak berjalan sistem. Oke. Betul. Di Naba ini kan aktivitas kantor itu kan 24 jam. 24 jam betul. 24 jam ya Pak Riki ya di sini. Ya, 24 jam. Semuanya sampai finance dan segala macam 24 jam di sini. Jadi di atau sini, hanya CS saja? Untuk layanan sales marketing kita masih 24 jam sampai detik ini. Sampai detik ini. Karena Luar memang biasa. fokus kita kan memang kita betul ini bilang Mas Oni, outputnya tadi adalah pelayanan. Iya, betul. Outputnya tadi adalah pelayanan. Jadi gimana caranya dengan adanya sistem ini kita bisa memaksimalkan pelayanan. Iya. Kenapa tadi saya bilang 26 jam itu? Jadi prinsipnya Seven Smart itu kan kita kan juga bergerak di pelayanan. Dalam arti kita jual jasa nih, kita buatin aplikasi. Iya. Kita punya tanggung jawab Betul. terhadap aplikasi kita yang buat dipakai oleh Naba. Iya. Apa jadinya misal nih, karena 24 jam ya Pak. Iya, 24 jam. Jam 1 malam sistem ada trouble. Oke. Betul. Iya. Persoalan trouble. Nah, ini kalau si developer atau Seven Smart ini posisinya nggak pas respon, artinya kan sistem yang dibuat Seven Smart ini akan mengganggu si operasionalnya. Betul. Nah, kita sudah komit bahwa jam 1:30 pagi pun kita ready. Luar biasa. Serius, Profesionalis ya. Sekomitmen itu ya Mas. Jadi itu memang apa ya? Ya itulah pelayanan. Iya benar. Servis ya Mas. Servis kita. Jadi kita mau di Seven Smart, mau di Naba, goalnya adalah pelayanan. Karena dengan pelayanan itu akan menimbulkan trust. Betul. Menimbulkan trust. Jadi itu yang kita kejar sih. Jadi kita jualan kepercayaan. Penting. Servis ya. Service excellent. Wih. Yang mungkin itu nggak didapatin di developer lain. Oh setuju. Ini kan bukti ya Pak Riki ya. Kata-kata. Karena mungkin kata-kata tuh belum tentu realitanya. Tapi kalau yang saya lihat di sini dari bicaraan kita tadi, saya ambil kesimpulan bahwa memang Seven Smart dan Naba itu udah kerjasama lama ya, sekompleks apapun, secrowded apapun terselesaikan. Ya itu tadi. Jadi katakanlah jam 11:30 ada trouble dan lain sebagainya, kita pun bisa conference. Gimana sih? Oke. Gitu. Gimana ada case baru. Karena memang di Naba ini, kenapa di Naba ini kompleks? Karena satu, Naba itu pelayanan sewanya banyak banget. Ya. Harian, duras, ada paket lepas kunci, Ya. paket driver, paket apa, kemudian all in, kemudian sewa bulanan. Iya. Itu dari sisi mobilnya. Iya. Dari sisi pengelolaan mobil. Iya. Itu dimiliki oleh Naba sendiri. Oke. Dan banyak investor yang juga tanam mobil di sini. Investasi di sini. Artinya di sistem itu harus juga bisa mencatat bagaimana pembayaran kita. Betul. Harus tertib jadwal. Iya, betul. Jadi sepanjang itu ya Mas, ya betul. Oke. Dan kemudian Mas, dan satu lagi juga itu masalah jadwal mobil itu juga karena yang dikelola banyak. Nggak mungkin juga si CS akan ngecek ini mobil berangkat kapan. Oh iya. Di sistem pun kita udah menyediakan namanya timeline mobil. Jadi mobil tanggal berapa berangkat dan pulang itu udah ketahuan semua. Oh betul. Jadi si CS yang di depan itu saat dia ada transaksi sewa, ada yang order di tanggal sekian, jam sekian untuk tipe apa, bisa. Oke. Checklist kalian juga ada Mas ya. tipenya, ada generasi mobilnya, ada tahunnya. Oke. Berarti nggak pernah stop ya berarti ya layanan itu ya di sisi sistem juga ya perbaruan terus menerus ya Pak ya. Betul sekali. Nambahin Mas Febi. Boleh. Sistem kerjasama antara Seven Smart dengan Naba dalam mendevelop sistem itu sih, kita menggunakan pendekatannya itu adalah satu tujuannya adalah nyari solusi. Nyari solusi. Setiap ada case kita pasti akan discuss.
kita akan ngasih masukan dari pengalaman kita handle perusahaan lain. Iya. Kita akan Iya. pasti akan ada yang satu trik yang Iya. bisa Aplikasikan. dipakai. Iya, betul. Berarti kalau ditarik ya Pak, kalau ditarik bahasanya, ketika ada permasalahan justru keluar solusi baru, keluar pembaruan ya Pak ya. Iya. Oh iya. Keluar solusi baru, Solusi keluar baru. aturan baru ya Pak. Keluar aturan baru. Karena memang Ya. dengan adanya sistem ini Mas Pepe otomatis semua masalah itu terpecahkan satu persatu. Nah, itu. Gitu. Jadi tidak yang akhirnya menumpuk dan tidak ada hasilnya. Gitu. Betul. Berarti nggak ada namanya masalah berarti tuh Mas. Oh, ada dong. Kalau masalah Oke. pasti selalu ada. Oh, soalnya bahasa tapi ada solusinya yang harus kita dengan tadi satu arah tadi ya, bukan satu arah ya, berdua ya, ada Bahkan solusi. dengan adanya sistem ini Mas Pepe, Ya. dengan adanya Seven Smart di sini juga saya rasa dengan mungkin setahun lebih kita masuk di berjalan ya, akhirnya kita bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi akhirnya kita menemukan masalah-masalah baru. Betul. Menemukan masalah-masalah baru yang akhirnya kita selesaikan. Nah, gitu. iya. Artinya kita improvisasi terus secara berkala gitu. Artinya perkembangan dong ya. Betul. Ketika ada masalah demi masalah adalah perkembangan yang terus-terusan berjalan. Betul. Karena mungkin istilahnya begini, ketika satu masalah belum terselesaikan, bagaimana bisa kamu melihat masalah selanjutnya? Betul. Itu ya bahasanya. Jadi ini Mas Febi, mungkin operasional yang sekarang berjalan sekarang belum dianggap sebagai masalah. Betul. Iya. Dengan berkembangnya sistem Perjalanan, ya kemudian ya. itu bisa jadi masalah. Tuh, kawan-kawan, pentingnya sistem. Jadi jangan jangan bicaranya dulu, catat-catat aja gampang, ya kan? Iya, kalau jualannya simple. Cuma kalau misalkan kayak contoh kayak Naba ini yang sekompleks itu tadi kalian udah dengar, kayaknya kalau nggak pakai sistem, ya boleh dicoba deh. Ini gitu ya. Terus yang terpenting Mas Pepi, Ya. kalau ini saran saya ya, Ya, oke. ini juga bisa berlaku buat untuk perusahaan penyedia layanan transportasi lainnya ya. Ya. Jadi pentingnya kita memilih partner untuk bermitra kita, apalagi yang kaitannya dengan sistem ini. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat banyak sekali perusahaan penyedia sistem cuman yang dibilang tadi oleh Pak Kardi, yang terpenting adalah after sales. Gitu. Iya, After sales ini betul. dalam arti tidak semua penyedia perusahaan layanan provider ini dia hanya bisa memberikan fasilitas, tapi ketika ada case itu mereka tidak bisa maksudnya mereka Respon cepat atau ya betul, iya, salah betul, satunya responsibility, Iya. terus langsung solusinya dan langsung tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah itu yang kita rasakan dengan Seven Smart. Oh iya. Jadi itu yang terpenting buat Naba sendiri bisa mencari partner yang memang benar-benar bekerja sama secara menyeluruh gitu. Bukan hanya menyediakan sistem tapi juga mereka memberikan input-input yang cukup luar biasa. Artinya mereka boleh kita bilang ini ya akhirnya dari Naba sendiri merasa mereka sudah bagian dari Naba. Betul. Itu Mas. Iya. Ya memang bagiannya ya karena nggak bisa lepas kita ya Mas ya antara Naba dan pihak sistem ya. Betul. Akhirnya kita merasa menjadi satu benar-benar menjadi satu kesatuan yang memang saya bilang tadi prosesnya bukan jangka pendek selesai terus hilang gitu saja. Gitu. Tapi banyak kebutuhan atau artinya banyak rencana-rencana ke depannya dari owner sendiri yang semua kebutuhannya itu ya memang kita butuh sistem gitu. Iya. Gitu. Itu Mas Bebe. Betul sekali, betul. Kalau dilihat dari obrolan kita tadi ya, mungkin obrolannya santai sambil serius ya. Banyak informasi yang menarik buat kita semua. Saya aja mungkin agak terkaget-kaget istilahnya. Sekompleks itu. Kemudian yang Kardi bilang bahwa sistem itu diawali dari perubahan-perubahan ya Mas Kardi ya. Sehingga jadilah sistem yang sesimpel ini. Bahasanya sih ketika sudah jadinya simpel. Jadi ini Mas Ferdi nambahin bahwa sistem yang bagus itu sistem yang bagaimana sih? Nah pertanyaannya itu. Pasti akan banyak orang yang bertanya seperti itu. Sistem yang bagus itu piye? Iya, garis besarnya gitu ya. Tolak ukurnya gampang. Tolak ukurnya gampang. Sistem yang bagus adalah sistem yang bisa menjawab kebutuhan yang dibutuhkan
semua lini perusahaan. Sistem yang bagus itu Yang bisa menjawab kebutuhan untuk mempermudah pekerjaan semua divisi yang ada di sebuah perusahaan. betul sekali. Cocok. Mungkin ada satu provider yang develop sistem yang bagus untuk cocok untuk perusahaan A. Ya. Belum tentu bagus untuk apa. Karena apa? Oke. Di situ di satu komunitas atau satu perusahaan Iya. itu punya budaya sendiri. Betul. Bagaimana sistem bisa menjawab kebutuhan akan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Caranya Mas untuk apa ya, dalam arti kata untuk menjawab itu dari pihak Sevenmart, caranya gimana Mas? Dengan sekompleks itu ya, maksudnya nggak semua toh perusahaan tuh. Tapi Sevenmart bisa kerjain kan ketika perusahaan tersebut bagaimana Mas? Jadi gini Mas Gabi, untuk menentukan nih kita mau bikin sistemnya itu rule-nya seperti apa, supaya bisa menjawab tadi kebutuhan dari si klien lah. Kita harus masuk. Kita harus mengetahui alur bisnisnya itu seperti apa. Transparansi berarti ya, nggak ada yang ditutupi. Dari sisi klien juga harus iya dong. Bagaimana mau membuat satu sistem ketika nggak ada transparansi ya di antaranya. Dan nanti kendalanya adalah pada saat kita merumuskan suatu sistem dan sudah bisa berjalan, itu masih ada satu kendala. Apa tuh Mas? Di mana di sebuah komunitas, pada saat sistem informasi sudah bagus, sudah tepat, akurat, berjalan, tidak semua dari anggota suatu komunitas tersebut merasa senang. Kenapa? Ada yang merasa, kok saya seperti diawasi ya? Karena apa? Si owner, contoh, hari ini omset berapa sih? Dia nggak perlu tanya ke operasional. Dia tinggal lihat laporan di sudah ada masuk sekian. Baik online ya, dimanapun ya. Storannya gimana? Kalau belum masuk pembayarannya, AR-nya gimana? Berapa lama nominalnya berapa? Nggak usah tanya. Semua ada di situ. Semua ada di situ. Kan real time, online. Online real time. Ownernya dari rumah pun dengan buka sistem, dia akan bisa ibaratkan monitoring kayak CCTV. CCTV yang tidak hanya mengeluarkan gambar, tapi data-data, angka-angka yang akurat sebagai cermin dari operasional perusahaan. Betul. Sudah itu sistem itu ya itu betapa pentingnya lagi. Dan dari laporan-laporan di sistem itu kan juga akan mempercepat pimpinan untuk mengambil keputusan, Mas. Betul. Contohnya biar maksudnya. Contoh nih, kenapa laporan piutang masih terlalu banyak nih? Dia kan konfirm ke AR. Ini kenapa? Tolong segera di case-nya gitu ya. Ini ternyata dari laporan penjualan. Ini unit Greenvan kok laris banget nih. Banyak penawaran masuk nih. Harus gimana? Nah, nambahan kah atau apa dari situ bisa terdeteksi ya. Jadi sistem itu akan membantu perusahaan itu larinya cepat. Karena keputusan-keputusan yang diambil itu dasarnya dari data-data yang akurat itu tadi. Jadi kalau dulu katakan harus buka Excel kan salah terus. Sekarang cukup tik-tik. Berarti kita bisa cari apapun nggak di situ Mas? Dan kita pun seperti yang Pak disampaikan tadi, saat kita mau masuk ke sebuah perusahaan, kita juga harus tahu alur bisnisnya dan kita pun juga bisa nanti tahu. Ini alurnya kalau seperti ini gimana Bu? Atau Pak biar lebih bagus kan itu. Jadi kita dari sisi audit pun kita juga akan bergerak. Ini nanti ada loss loh Bu, ada lubang loh ini. Bisa mendeteksi ya. Bisa. Sebelum terjadi udah terlihat ya Mas. Oke. Terima kasih Om Oni, Om Kardi atas informasi berharganya. Saya selaku yang tidak mengerti jadi sedikitnya tercerahkan. Walaupun untuk mengerti itu perlu proses, perlu pembelajaran. Ini hanya sebatas informasi aja yang bisa kami semua sampaikan di sini. Untuk selanjutnya, bila mana kawan-kawan semua ingin bertanya, boleh toh Mas Oni? Boleh. Ada Instagramnya Pak Kardi dan Mas Oni, Seven Smart. Di mana? Instagramnya apa? Sevensmart.id.
sevensmart.id. 7 smart. 7 ya, nanti ntar kita kasih deskripsi di bawah, oke? Terusnya barangkali ada yang mau sewa-sewa persoalan mobil atau apapun berkaitan dengan transportasi dan tour, bisa tanya ke Pak Riki, ya Pak Riki. betul. Nanti kita kasih linknya juga ya Pak Riki di betul. bawah. Oke, ada yang mau ditambahkan Pak Riki sebelum kita closing Pak Riki? Dari saya cukup ya, gitu. Oke. Intinya simpulannya sih dengan adanya sistem ini mempermudah. Oke, jadi simpulannya mempermudah dari segala aspek ya, gitu. Dari sisi pekerjaan, dari sisi alur, terus dari sisi komunikasi, ya, terutama buat saya sendiri. Kalau dari sisi penjualan yang saya harapkan kan saya mendapatkan suatu konsep bisnis review yang mempermudah untuk kita berkembang ke depannya. Gitu. Nah, itu mungkin dari saya, dan pentingnya lagi suatu sistem ini ya menjadi satu SOP buat satu perusahaan yang ingin berkembang pastinya, gitu. Dengan laba yang saat ini berkembang dengan ratusan kendaraan ini, pastinya sudah tidak memungkinkan lagi kita menggunakan teknik-teknik yang sifatnya masih manual. Betul. Gitu. Karena harapan kita ya betul kata Pak Oni bilang, dengan adanya sistem ini mempermudah suatu perusahaan untuk bergerak lebih cepat. Benar. Karena kita pengen menjadi perusahaan yang satu langkah lebih dibanding perusahaan-perusahaan yang ada sekarang, Mas Ferry. Bagus Pak. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Riki. Moni, barangkali ada closing statement. Monggo. Silakan. Pastinya doa dan harapan kami terhadap Naba setiap bulannya, bukan setiap tahun ya, Setiap bulannya berkembang. Alhamdulillah. Amin. Jadi kita juga totalitas terhadap Naba, kita juga berdoa, kita juga melihat Naba hari demi hari semakin bagus ya. Naba sukses. Terima kasih. Pak Kardi, monggo Pak Kardi, barangkali ada closing statement Pak Kardi. Kalau dari saya, cuma satu statement, bahwa dengan sistem informasi yang bagus, yang akurat di dalam siapa ya orang yang tidak pegang gadget. Satu kata, dunia dalam genggaman. Terima kasih banyak. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton channel kami di Naba Ahlinya, Nanya Bareng Ahlinya di part 1. Terima kasih, jangan lupa subscribe, share ke teman-teman. Siapa tahu informasi ini berharga, mungkin bukan buat sekarang tapi buat kedepannya. Terima kasih banyak. Salam sukses buat semuanya. Dah.